Ya, salam jumpa sahabat podcast RRI Net Manokwari. Kali ini berjumpa lagi kita untuk edisi kali ini bersama saya Ewin dan sudah hadir di studio podcast RRI Manokwari Bapak Purwadi Adi Putranto. Selamat jumpa ya, salam jumpa Pak Adi, Pak Purwadi ya. Beliau adalah Kepala Kanwil DJPB Papua Barat Kemenkyu. Selamat siang Mas Ewin dan juga salam sobat podcast RRI, salam kenal dari kami. Sehat ya Pak ya. Oke, kali ini kita akan membahas topik dukungan pemerintah dalam pengembangan UMKM di Papua Barat. Nah, langsung saja kita tanyakan Pak Purwadi ya, bagaimana Bapak melihat potensi UMKM yang ada di Papua Barat ini? Terima kasih Mas Ewin. Jadi kalau kita lihat data sebenarnya lebih dari 90% dunia usaha kita itu terdiri dari UMKM, bahkan angkanya itu bisa ke 99,9% di seluruh Indonesia. Iya, seluruh Indonesia. Artinya kan terlihat bahwa bisnis atau usaha kita di sektor UMKM ini merupakan kontributor terbesar dalam pembangunan perekonomian kita. Ekonomi ya. Iya. Nah, ketika saya kebetulan baru setahun setengah lah ya, 1 tahun setengah di Papua Barat. Kalau kita lihat sebenarnya potensi UMKM-nya cukup besar. Cukup besar. Ada sektor kuliner gitu ya. Kuliner kan sekarang baru ngetren juga ya. Iya. Juga ada sektor-sektor yang lain yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Nah, kami dari Kementerian Keuangan punya program untuk membantu atau mendorong pertumbuhan UMKM kita. Iya. Demikian. Kira-kira program apa saja tuh Pak Ya. yang saat ini sedang dijalankan oleh Kemenkyu? Ya. Jadi mungkin yang besar dulu ya, bahwa di pemerintah kita ini punya anggaran atau alokasi untuk mensubsidi bunga kreditnya UMKM melalui namanya KUR, kredit usaha rakyat. Ya. Kalau kredit komersial itu kan sekitar mungkin 18% ya, rate-nya ya. Tapi kalau kita ke KUR, jadi bukan kami yang nyalurin sih ya, yang nyalurin nanti dari perbankan sih tetap. Baik. Perbankan yaitu BRI, Mandiri atau BNI. Nanti para UMKM ini kalau datang ke BNI nanti bunganya akan disubsidi oleh pemerintah. Oke. Jadi yang misalnya jadi turun sampai berapa tuh ya Pak? bisa di bawah 10 lah. Di bawah 10. Bahkan ya? sampai 6%. 6% ya. Wow. Nah, ini kan cukup bagus ya. Bisa dimanfaatkan. Kalau di kredit komersial sekitar 12, 13 sampai 18 ini bisa sekitar 6 lah. 6%. Ya karena ada intervensi APBN untuk membantu UMKM kita. Itu yang besar ya. Nah, yang program besar kedua adalah kami juga punya untuk segmen di bawah KUR. Sebenarnya kalau di pasar ini sudah sering terjadi istilahnya apa ya? Bukan maklar apa ya? Rentenir. Rentenir itu bunganya sampai 300%. Tapi nggak terasa. Karena mungkin pinjam 700.000 setiap hari hanya ngangsur 50.000. Tapi kalau kita hitung itu bunganya bisa 300%. Pernah ada penelitian dari tabloid Kontan itu ya. Itu sekitar 300%. Wow. Karena memang untuk kredit-kredit yang super mikro, katakanlah super mikro itu ya, di bawah mikro, itu resikonya besar. Kan nggak ada agunan. Iya tadi. Ya, kalau KUR, ya itu udah level bankable, artinya orang yang bisa ngambil KUR adalah UMKM yang oleh perbankan dinilai layak. Ya. Sedangkan untuk level di bawahnya, segmen di bawahnya yaitu UMI tadi, itu ya istilahnya nggak punya jaminan atau apapun bisa. Bisa. Ya. Tapi dengan plafon sekitar 20 juta saja. Oke, kalau KUR ya. tadi Kalau bisa KUR, sampai 500 juta. 500 juta maksimal ya. Tapi nanti akan dinilai oleh perbankan. Itu pun tak ada agunan ya? Atau? Nanti tergantung perbankannya. Karena perbankan punya iya. kebijakan. Benar. Tapi kalau UMI ini tidak ada agunan. Tidak ada agunan. Nah, tapi masih 20 juta saja plafonnya. Nah, bunganya kalau yang rentenir tadi 300%, kalau UMI ya sekitar 20 sampai 25%. Jadi jauh sekali gitu. Jauh sekali. Ini program-program besar yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mendorong UMKM. Termasuk di Papua Barat ini kami lihat dari data masih belum banyak ya yang mengakses itu. Nah, mungkin melalui forum ini kita juga sosialisasi ya. Baik. Silahkan kawan-kawan UMKM yang membutuhkan permodalan sesuai segmennya. Kalau mau KUR sudah bankable, silahkan ngambil KUR. Tapi kalau memang belum bankable, cuma 20 jutaan, ya silahkan ada yang namanya UMI tadi. Nah, itu program besar. Nah, program kecilnya mungkin terkait kami mendukung melalui Basar UMKM. Kemudian kami Kementerian Keuangan ada bea cukai.
Bea cukai ini akan mendorong ekspor UMKM dari Manokwari, kemudian dari kantor pelayanan pajak akan membantu pembukuan atau masalah pengelolaan pajaknya, dan juga kita juga sekarang mendorong sertifikasi. Sertifikasi ya, misalnya Pak. Sertifikasi halal, kemudian PIRT dan juga sertifikasi dari BPOM. Ini penting ya Pak, sertifikasi? Ya penting sekali, karena supaya bisa bersaing, menambah nilai jual. UMKM tadi selain rasanya enak kalau makanan ya, tapi juga harus terjamin kualitasnya, baik sertifikasi halal maupun PIRT dan BPOM. Baik, ini program-program yang menarik dari Kemenq yang sudah dijalankan di sejauh ini. Kira-kira nih apa nih Pak? Syarat-syarat kalau misalnya ketika ada UMKM yang tertarik gitu Pak, ada yang mungkin barusan memulai usaha begitu kan, ingin mendapatkan bantuan-bantuan program pemerintah ini, bagaimana caranya ataupun bagaimana syarat-syaratnya? Ya, makasih Mas Erwin. Jadi kalau yang untuk KUR itu pemerintah kan sifatnya hanya memberikan subsidi bunga. Semua sudah dikelola dengan mekanisme perbankan. Jadi silahkan UMKM, ini mungkin juga kesalahan kami juga ya, kurang sosialisasi. UMKM yang memerlukan KUR silahkan langsung ke penyalur BRI, BNI atau Mandiri. Nanti akan ada syarat-syaratnya. Jadi penuhi saja. Yang jelas nilai jualnya adalah bunga KUR itu sangat rendah, jauh di bawah bunga komersial. Nah, kemudian kalau UMI itu ada penyalurnya tapi bukan perbankan, tapi adalah PT Pegadaian dan PT PNM, Permodalan Nasional Madani. Beda ya Pak? Beda karena segmennya beda tadi, ya, kita bedakan. Silahkan datang langsung ke perbankan atau ke penyalur tadi untuk dilayani. Nah, kalau untuk yang sertifikasi kami bisa membantu, datang ke kami, kantor kami di Arfai ya. Kalau ada UMKM yang perlu kita bantu, nanti kita ajari. Karena nanti yang mengisi formulir, kemudian melakukan pendampingan, itu bukan dari kami sih sebenarnya. Kami hanya membantu memfasilitasi, nanti kita hubungkan dengan halal dengan Kemenak. Kalau PIRT dengan Dinas Kesehatan, kalau sertifikasi BPOM dengan Badan POM. Baik, kalau misalnya ada UMKM yang ingin memproses sertifikasi, itu bagaimana caranya Pak? Datang ke sana, apa saja berkas yang harus dilengkapi begitu Pak? Jadi kami ceritakan Mas Ewin bahwa di tahun lalu kami sudah berhasil membantu, karena masih awal ya. Ada 2 UMKM yang kita bantu untuk sertifikasi halal. Jadi sudah keluar sertifikasinya. Ya syarat-syaratnya banyak sih, nanti bisa datang ke kantor kami, misalnya punya nomor induk berusaha, kemudian NPWP kalau ada lebih bagus, dan dokumen-dokumen lain seperti KTP-nya, karena nanti harus di-input di aplikasi single service online di situ. Jadi semua sudah online sekarang. Online sekarang ya, di data begitu ya. Tidak perlu lagi harus datang-datang. Nah, kalau untuk halal nanti setelah masuk ke SSO, kemudian nanti akan mengisi di aplikasinya si halal itu, ada namanya aplikasi si halal, kemudian nanti petugas dari Kemenak ini yang mengelola halal ini akan datang untuk melakukan pendampingan. Yang kemudian bisa memutuskan untuk sertifikasi halalnya ya Pak ya. Nah untuk tahun ini kami kemarin sudah mencoba 2 juga untuk diproses di Kemenak gitu. Kira-kira apa gunanya nih Pak sertifikasi untuk pengembangan UMKM begitu Pak? Nah ini sebenarnya penting sekali nih. Kalau kita lihat UMKM pengen bersaing, kita nggak mungkin dong hanya melihat memasarkan di lokal saja ya. Nah kita juga harus berpikir bahwa UMKM kita bisa ke regional lain. Go internasional gitu Pak ya. Kalau go internasional ya harapan kita iya ya, cuman kan itu masih jauh. Cuman minimal ke antar pulau lah. Antar pulau juga atau ke Jakarta lah, minimal ke sana sehingga ada nilai jualnya, ada nilai tambahnya. Kalau sudah tersertifikasi baik halal, PIRT ataupun BPOM itu kan memberikan nilai tambah lah. Konsumen akan membeli dengan keyakinan gitu, bahwa ini sudah aman dari standar halalnya maupun dari pengolahannya. Baik. Jadi dari dampak apa saja nih Pak kira-kira yang akan diterima oleh UMKM ketika kemudian mendapatkan program-program, semua program dari Kemenq? Kira-kira sampai sejauh ini pengamatan Bapak, perkembangan apa saja yang sudah mereka rasakan gitu Pak? Terima kasih Mas. Jadi harapan kita ini tidak kita tidak
memanjakan dalam tanda kutip ya, tidak memanjakan UMKM. Ini merupakan bagian dari langkah yang harus dilewati oleh UMKM. Baik. Istilahnya UMKM harus naik kelas. Baik, betul. Ya, yang semula mungkin ngambilnya tadi kalau dari sisi pembiayaan adalah UMI hanya 20 juta. Dengan dikasih pembiayaan modal 20 juta dia bisa berkembang. Baik. Berkembang misalnya menjadi mengambil kur yang 50 juta. Kemudian 50 juta naik lagi menjadi 100 juta. Dan seterusnya akhirnya bisa mandiri, sudah bisa ngambil kredit komersial. Oke. Jangan UMKM kita ini berpikir selamanya akan disubsidi dalam tanda kutip oleh negara, oleh pemerintah. Masih banyak UMKM lain yang perlu kita bantu. Nah, harapan kami dengan naik kelas, mandiri, bisa ngambil kredit komersial, dia juga bisa membantu UMKM yang lainnya. Baik. Nah, ini harapan kami, langkah-langkahnya seperti itu. Jadi jangan berharap UMKM kita ini mentalnya nanti selalu minta dibantu, tapi harus naik kelas sampai akhirnya mandiri. Kira-kira ada misalnya UMKM yang di blacklist begitu, seperti yang tadi Bapak sampaikan, mereka tinggal memanfaatkan program pemerintah tapi kemudian tidak memaksimalkan begitu Pak. Kira-kira ada kasus-kasus seperti itu tidak Pak? Syukurnya tidak ada Mas. Jadi ini kabar baiknya UMKM kita itu tahan banting ya. Yes. UMKM kita tuh luar biasa, di tengah COVID aja hidup itu. Masih hidup. Jadi semangatnya memang masih ada. Nah, ini yang tetap kami jaga, semangatnya, mentalnya agar itu tadi naik kelas dan bisa membantu. Tapi ada punishment kira-kira dari Kemenki kalau misalnya dari UMKM tidak kemudian tidak berkembang begitu Pak. Ketika berjalan ya kemudian ya mungkin satu dan lain hal kemudian usahanya tidak berjalan lancar. Kalau punishment tidak ada lah. Kita namanya usaha kan kita paham bahwa untuk memulai usaha itu cukup berat ya. Jadi tidak usah kita kasih punishment ya. Kalau memang nggak bisa ya kita cari, kita bantu solusinya apa. Lebih ke pembinaan seperti itu. Ada pendampingan selanjutnya berkelanjutan ya Pak. Tidak untuk dihukum enggak. Baik. Terima kasih Pak Purwadi. Mungkin terakhir sebagai closing statement apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan buat teman-teman UMKM di Papua Barat? Ya, terima kasih. Jadi 1 tahun 3 bulan atau 6 bulan saya di sini, saya melihat potensi pengembangan UMKM di Papua Barat cukup menjanjikan sebenarnya. Nah, ini tinggal kawan-kawan, teman-teman dari UMKM, fasilitas dari pemerintah ada, silahkan dimanfaatkan. Nah, mungkin kalau kami kurang sosialisasi ya, mungkin saat inilah kami mulai mensosialisasikan kepada teman-teman UMKM. Semoga menjadi berkah lah ini program-program untuk masyarakat di tanah Papua ini. Baik, amin. Amin. Terima kasih Pak Purwadi. Terima kasih juga buat rekan-rekan teman-teman sahabat podcast RRI Manokwari yang sudah menyaksikan, dan semoga saja program dari pemerintah ini dapat menyentuh kita semua, teman-teman UMKM semua dapat menerima manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast RRI Manokwari yang akan datang.